Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merilis hasil penyelidikan terkait pemusnahan amunisi milik TNI Angkatan Darat yang menewaskan 13 orang pada 12 Mei 2025. Pemantauan dan permintaan keterangan dilakukan kepada sejumlah pihak, termasuk Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat. Pemusnahan amunisi dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama berlangsung dari 17 April hingga 5 Mei 2025 oleh Gudang Pusat Amunisi I. Gelombang kedua dari 29 April hingga 15 Mei 2025 dilakukan oleh Gudang Pusat Amunisi III. Aktivitas ini biasanya melibatkan satu peleton prajurit TNI AD berjumlah 30 hingga 50 orang, yang mendirikan tenda untuk menginap, penyimpanan amunisi, dan dapur umum. Komnas HAM menilai ada kelalaian karena TNI AD mengikutsertakan 21 warga sipil sebagai tenaga harian lepas dalam proses pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kabupaten Garut. Para pekerja sipil ini tidak memiliki sertifikasi dan dibayar sekitar Rp150.000 per hari. Mereka menjalankan berbagai tugas seperti sopir truk, penggali lubang, pembongkar amunisi, hingga juru masak, tanpa perlengkapan atau alat pelindung khusus. Ledakan fatal terjadi pada pukul 9.30 WIB saat hendak memusnahkan sisa detonator. Sebelumnya, sempat terjadi perdebatan antara komandan lapangan dan koordinator pekerja sipil mengenai metode penanganan detonator, yang biasanya ditenggelamkan ke dasar laut. Namun, pada hari kejadian, detonator ditimbun dalam lubang ketiga untuk diledakkan. Saat menurunkan detonator ke dalam lubang, drum berisi detonator meledak tiba-tiba. Semua korban ditemukan meninggal dunia dengan luka bakar berat, dan beberapa jenazah dalam kondisi tidak utuh. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk dengan bantuan tim medis dan prajurit TNI. Komnas HAM melibatkan tim Disaster Victim Identification, dokter forensik, dan aparat kepolisian dalam penanganan jenazah. 8 dari 9 warga sipil yang meninggal merupakan pekerja lepas yang membantu TNI AD, sedangkan satu lainnya adalah pengunjung yang datang menemui temannya. 4 korban lainnya adalah prajurit TNI AD, termasuk Kepala Gudang Pusat Amunisi III, Kolonel CPL Antonius Hermawan. Pekerja sipil yang terlibat dikoordinir oleh Rustiawan, yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam proses pemusnahan amunisi, namun tanpa pelatihan formal atau sertifikasi. Peringati Hari Kartini 2025, Kartini UPSBU, bukti nyata perempuan hadir berikan kontribusi di sektor energi. Jelang momen Paskah, PLN bersama BPN Aceh percepat penerbitan sertifikat HGB Tapak Tower milik PLN.